jual beli uang dengan uang itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat dia tunai, ya tidak boleh hutang. Kemudian dalam jumlah yang sama. Kalau 10.000 ya dengan 10.000. Jika jenisnya sama. Makanya problematika orang menukar uang menjelang lebaran itu sebenarnya banyak banyak persoalan di situ ya. Yang kedua dari SMP 4A ya, alhamdulillah dari menanyakan masalah pada untuk pembelian mobil. Apa bisa dan bagaimana bentuk akadnya kalau ada anggota yang mau menambah uangnya untuk membeli mobil? Yang berikutnya untuk menutup uang minjam di koperasi untuk uang di bank. Apa bentuk akadnya? Ini masalah KSP salah nanti yang kami akan jelaskan masalah KSP. Dan yang berikutnya masalah jual beli uang dengan uang, barang dengan barang, bagaimana? Mungkin ini pertanyaannya dari anggota. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena cukup bagus ya berat juga ya. Ini perlu keseriusan untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 3 varian. Tapi saya akan coba untuk menjawab nomor paling akhir dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jual beli itu ada jual beli mutlak, dibagi menjadi jual beli barang dengan barang atau barter, atau istilah bahasa Arabnya itu namanya bai'ul mubadalah. Kemudian ada jual beli uang dengan uang atau bai'us shorf, as-shorf ya. Bukan sarf merek TV itu ya. Sarf itu merek TV tulisannya Indonesia ya, tapi ini as-shorf pakai short ya. Short, rock dan pak, as-shorf ya. Jadi pertanyaannya adalah pada jual beli uang dengan uang. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu Hadirin sekalian berbahagia ya, jual beli uang dengan uang itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat dia tunai, ya tidak boleh hutang. Kemudian dalam jumlah yang sama. Kalau 10.000 ya dengan 10.000. Jika jenisnya sama. Makanya problematika orang menukar uang menjelang lebaran itu sebenarnya banyak banyak persoalan di situ ya. Jadi kan ada yang menukar uang 100.000 dengan uang receh misalnya 80.000 ya. Ya enggak? Kan banyak yang seperti itu, artinya yang punya receh ini dapat keuntungan ya. Mesinnya tetap 10.000 dijual 10.000 atau 100.000 ditukar dengan 100.000 uang recehan. Nah persoalan setelah itu kemudian kasih dia upah lelah karena dia harus pergi ngantri ke bank ya, itu mestinya di akad yang lain gitu loh. Artinya jangan dicampur aduk. Ya 100 tetap 100, tapi kemudian ini saya kasih upah gitu loh. Atau kasih hadiah, kasih apalah istilahnya kan gitu. Jangan lalu seolah-olah diakadkan sebelum 100.000 dengan 80.000. Nah ini yang keliru. Mengapa tidak boleh? Karena dia satu jenis, rupiah dengan rupiah. Bagaimana jika jenisnya berbeda, rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, rupiah dengan ringgit misalnya. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Makkah, satu rial itu berapa? 3,5 sampai 4 lah ya, sampai 4.000. Artinya jumlahnya kan berbeda. Bolehkah kemudian kita menukar 4.000 uang kita dengan 1 rial uang Arab Saudi? Bagaimana kajian hukumnya? Boleh enggak gitu kan? Kalau mengacu dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, ini hukumnya adalah boleh. Kira-kira kenapa dia boleh Bapak Ibu? Karena berbeda jenis ya. Ada rupiah dan ada
real. Justru kalau ditukar 1 rupiah dengan 1 real sampai bulat kita mau keliling di Arab itu nggak ada yang mau. Karena nilai 1 rupiah kita itu adalah apa namanya 1 real itu adalah 4.000 atau 3.000 sekian lah ya. Jadi 1.500 sampai 4.000. Sama dengan kalau kita ke Malaysia, nggak mau ditukar 1 rupiah dengan 1 ringgit itu, karena nilainya kalau nggak salah sekitar 2,5 Jadi ini menunjukkan bahwa negara kita memang jauh di bawah Malaysia, jauh di bawah apa namanya Saudi Arabia, bahkan jauh di bawah Amerika. Dolar itu sekarang kan sekitar berapa? 15.000 ya? 14. Setahu saya kalau Australia waktu saya pergi ke sana dulu itu 10.000 kalau Australia itu. 2000 apa ya saya ke Australia itu? 2016 atau 2017-an. Artinya ternyata jika dibandingkan dengan mata uang tetangga negara lain, kita ini masih lemah. Termasuk juga dengan India. Dulu saya pikir Indonesia lebih hebat dari India, dari banyak sini, termasuk dari nilai mata uang. Ternyata setelah istri saya itu ada di belakang, dia pergi ke India, baru dia cerita, oh sekitar 250 sampai 300 kok harga 1 rupiah ya kalau India itu ya. Rupiah. Itu artinya ternyata India lebih hebat dibandingkan Indonesia jika diukur berdasarkan nilai mata uang. Bahkan jika diukur berdasarkan IT juga India itu jauh lebih hebat dibandingkan kita. Buktinya banyak, kita justru bergantung kepada IT di negara India. Dari banyak sisi India itu juga dianggap mundur, gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau jual beli uang dengan uang ya, atau jual beli absorb ya. Kemudian koperasi tidak boleh jual beserta, nanti bisa dijawab sama beliau. Tetapi yang saya pahami kalau USPPS dan KSPPS itu memang di situ ada bedanya ya. Jadi kalau kita konsen kepada jual beli mestinya USPPS koperasi kan. Tetapi meskipun KSPPS kalau memang dalam bentuk murabahah murni ya, maka Bapak Ibu bisa menjual barang juga, tapi dengan akad murabahah. Seperti yang diperhatikan di koperasi syariah di UIN itu sekarang banyak melayani anggota koperasi itu untuk pembelian sepeda motor atau mobil bahkan ya, diberikan sama koperasi langsung, lalu kemudian diberikan margin di situ ya, lalu dibayar secara cicilan. Nah itu kan terjadi jual beli juga berarti di situ kan. Atau dengan cara ya koperasi itu membuka usaha sendiri kan, jadi ada ruko, ada waserda yang kemudian yang dilakukan jual beli biasa gitu, lalu dia dapatkan keuntungan. Iya kan Pak. Jadi nanti akan dibahas lebih detail lagi. Kemudian ambil uang di koperasi untuk menutup utang ya di konvensional ya. Kalau yang saya bahas tadi itu kan kompensasi ya. Kalau di syariah, di konvensional biasa, di syariah juga ternyata bisa dengan akad MNTU atau model akad merubah, tapi untuk menutup baki debatnya ya, atau sisa kredit sebelumnya itu dengan cara akad kot ya. Nah tapi ini beda, anak persoalannya adalah utangnya atau kreditnya di konvensional, lalu kemudian ingin ngambil di koperasi syariah untuk menutupi utangnya. Nah kalau yang model kayak begini ini agak sulit ini menurut saya ya. Nah, agak susah kita, kecuali dengan kot ya, dikasih oleh koperasi kot, tutup utangnya, nanti kembalikan ke koperasi dengan jumlah yang sama, nggak boleh ada tambahan. Nah, tapi adakah koperasi yang siap memberikan kot itu sebagai dana untuk nyaur utang itu? Nah, itu agak susah menurut saya. Kalau mau dikasih dengan akad murabahah itu kan sudah jelas untuk barang kan, tidak bisa untuk utang. Kalau dikasih dengan akad sirkah, untuk biasanya kan sirkah itu untuk modal kerja kan, Anda harus gunakan untuk modal untuk usahanya. Kalau punya ruko berarti untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan di ruko itu, bukan untuk nyaur utang. Begitu juga kalau mudharabah, begitu juga kalau
Kalau ijarah berarti ada barang yang disewa. Itulah peruntukannya. Ketika bapak ibu akad ijarah, lalu digunakan untuk nyalurkan, tidak digunakan untuk nyewa barang, maka itu batal demi hukum itu ya. Bagaimana bisa disebut akad ijarah kalau kemudian ternyata digunakan untuk nyalur utang? Kira-kira seperti itu ya. Jadi hanya bisa dengan akad kontrol hasan, tapi lagi-lagi ya menurut saya tidak mudah ya. Anggota perlu modal untuk beli mobil ya. Apa akadnya ya? Tadi itu sebenarnya contoh yang saya sampaikan tadi itu adalah akad merubahan tadi. Dia punya modal 30 juta, lalu dia butuh seharga 100 berapa tadi itu? 120 juta ya. Nah, berarti yang dia butuhkan di lembaga keuangan syariah 90 juta. Jadi 90 juta itulah yang dimurabahkan, yang kemudian ditambah marginnya lalu dibayar secara cicilan selama sekian bulan sesuai dengan kesepakatan. Berarti yang dipinjam itu saja yang diakadkan. Makanya jangan gunakan yang dipinjam. Yang diambil dengan pembiayaan, itulah yang itulah yang dibayar secara cicil, bukan dengan uang mukanya tadi itu ya. Uang muka itu kan uang promo sendiri kan. Uang DP-nya itu uang promo sendiri sehingga tidak perlu dikalkulasi atau dihitung. Kemudian biaya administrasi ya. Ini Mas Iqbal ya. Lagi sekali biaya administrasi itu adalah real cost. Real cost itu artinya sesuai dengan yang murni dikeluarkan sebagai biaya. Tidak boleh ada tambahan di situ. Ketika ada tambahan maka akan jatuh kepada bunga yang diharapkan. Kemudian ya ini pertanyaan yang paling berat ini ya. Menahan jaminan untuk apa namanya? Untuk akad murabahah. Ya. Untung saya banyak punya tabungannya. Kalau enggak berarti ini tidak bisa saya jawab ini. Tapi alhamdulillah di HP saya ada ini. Jawaban dari pertanyaan Bapak ini adalah bahwa kreditor atau penjual tidak tunai boleh meminta jaminan kepada debitur atau membeli tidak tunai, sehingga akunan tersebut bisa dieksekusi oleh kreditor pada saat pembeli dan debitur tidak mampu menunaikan kewajibannya. Dasarnya apa? Kan pasti itu yang menjadi anunya kan, entry point-nya. Dalam Islam jaminan atau kolateral dikenal dengan istilahan atau domah, yang digunakan untuk utang yang muncul akibat pinjaman atau dain atau dibeli tidak tunai atau al-bai' al-mu'ajjal. Oleh karenanya dalam akad utang-utang penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli, begitu pula dalam jual beli kreditor boleh meminta jaminan kepada debitor. Dengan jaminan tersebut penjual dan atau kreditor boleh mengeksekusi jaminan untuk menutup sisa angsuran atau kewajibannya. Ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Baqarah 283 yang artinya, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang jurutulis, maka hendaklah ada orang tanggungan yang dipegang. Parihanun maqbudah. Itu kalau nggak salah bunyi dalam Al-Baqarah 283 ya. Parihanun maqbudah. Lalu ada juga dasarnya adalah hadis ya, di mana Rasulullah pernah bersabda yang artinya tidak terlepas kepemilikan barang gade dari pemilik yang menggadekannya, yang memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Ada riwayat Syafi'i, Daruqutni dan Ibnu Majah. Dan ini juga sesuai dengan maqasid atau tujuan disyariatkannya jaminan adalah untuk memitigasi risiko keterlambatan atau gagal barang yang terjadi pada debitur pembeli tidak tunai atau istishaq. Ya. Jadi Bapak Ibu para hadirin sekalian berbahagia, memang cukup panjang argumen terkait dengan ini. Yang intinya adalah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 25 tahun 2002 tentang rohan. Ya. Nanti bisa dibuka di Fatwa DSN itu, di situ dikaji secara lebih detail. Yang intinya boleh dan bisa mengenakan jaminan meskipun akadnya adalah akad jual beli murabahah. Sampai kini